Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tahun 2026 sudah di depan mata. Mungkin saat ini ada ketakutan di hatimu. Karena adanya desas-desus prediksi tentang ekonomi, ketidakpastian politik, ramalan bencana alam, atau mungkin beban pribadi yang kamu bawa dari tahun sebelumnya. Mungkin ada kekhawatiran tentang masa depan, tentang keluargamu, tentang pekerjaanmu, tentang kondisi dunia yang semakin tidak menentu. Kamu tidak sendirian dalam perasaan itu. Hari ini, saya ingin membawa kabar yang akan mengubah perspektifmu sepenuhnya. Hari ini, kita akan menggali kebenaran firman Tuhan yang akan membuat semangatmu berkobar-kobar. Yang akan membuat hatimu penuh damai sejahtera. Dan yang akan membuatmu melangkah ke tahun 2026 dengan kepala tegak dan dengan iman yang kokoh. Mari kita mulai dengan fondasi yang paling penting. Dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan berfirman dengan sangat jelas dan tegas. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan kata-kata ini dengan seksama. Ini bukan sekedar nasihat atau motivasi manusiawi. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Dia tidak berkata, cobalah untuk tidak takut. Dia berkata, jangan takut. Mengapa? Karena dia sendiri yang menyertai kita. Ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian setelah kematian Musa, situasinya sangat menakutkan. Ada kota Yeriko yang temboknya sangat tebal, kuat dan kokoh. Ada peperangan dan musuh-musuh kuat di depan. Ada tanggung jawab besar di pundak. Ada ketidakpastian di setiap langkah. Namun, Tuhan memberikan jaminan yang sama kepada Yosua seperti yang Dia berikan kepada kita hari ini. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 5. Saudara-saudariku, penyertaan Tuhan bukanlah janji kosong. Bukan. Penyertaan Tuhan adalah realitas yang aktif dan nyata dalam hidupmu setiap hari. Dia bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan jaminan penyertaan ini diperkuat lagi oleh Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan kata senantiasa. Bukan kadang-kadang. Bukan hanya ketika kamu kuat. Tetapi setiap saat, setiap hari, termasuk di setiap detik tahun 2026 nanti. Sekarang, mari kita hadapi kenyataan dengan jujur. Mungkin kamu bertanya, bagaimana jika keadaan benar-benar memburuk di tahun 2026? Dengarkan janji Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan kata-kata tanda kutip apabila di sini. Bukan jika mungkin. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak berjanji kamu tidak akan menghadapi air atau api. Tuhan berjanji kamu akan melewatinya dengan selamat
karena Dia menyertaimu. Ada perbedaan yang sangat besar di sini. Ini menegaskan penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi penyertaan Tuhan berarti kamu tidak akan tenggelam dalam masalah itu. Tahun 2026 mungkin membawa tantangannya sendiri. Mungkin ada badai ekonomi, mungkin ada ujian kesehatan, mungkin ada pergumulan dengan sesama. Tetapi firman Tuhan menjanjikan kamu tidak akan tenggelam, tidak akan dihanyutkan, tidak akan terbakar. Mengapa? Karena Tuhan menyertai kamu melalui semuanya itu. Sekarang kita masuk ke dalam salah satu bagian paling powerful dalam Alkitab tentang perlindungan Tuhan. Mari kita berbicara tentang keamanan. Dunia menawarkan asuransi, tapi Tuhan menawarkan perlindungan, protection. Mazmur 91 adalah bangker rohani kita. Bacalah Mazmur 91 ayat 1-2 ini dengan penuh iman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 memberikan kita gambaran perlindungan yang total dan komprehensif. Ayat 3 mengatakan Dia akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 5-6 mengatakan kita tidak usah takut akan kedahsyatan malam, akan panah yang terbang di waktu siang, akan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, akan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini adalah janji perlindungan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Ayat 11-12 bahkan mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bayangkan ini, Tuhan yang Maha Kuasa memerintahkan malaikat-malaikatnya secara pribadi untuk menjagamu. Kamu memiliki perlindungan supernatural yang bekerja untukmu setiap saat. Mazmur 121 menambahkan dimensi lain dari perlindungan ini. Ayat 3-4 berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, tidak pernah lalai dalam menjagamu. Ketika kamu tidur di malam hari, Dia tetap terjaga mengawasimu. Ketika kamu sedang sibuk dengan aktivitasmu, Dia tetap menjagamu. Ayat 7-8 menutup dengan janji yang indah. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan kita perlindungan pasif. Dia memberikan kita kuasa yang aktif. Dalam Lukas 10 ayat 19, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini adalah kuasa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Kamu bukan hanya dilindungi, tetapi kamu diberi kuasa untuk menghadapi dan mengalahkan setiap serangan musuh. Ular dan kalajengking dalam konteks ini melambangkan setiap kekuatan jahat, setiap rencana iblis,
setiap strategi musuh untuk menghancurkanmu. Di tahun 2026, kamu tidak perlu takut karena kamu memiliki kuasa yang berasal dari Yesus Kristus sendiri. Kamu bukan korban yang tidak berdaya. Kamu adalah prajurit Kristus yang diperlengkapi dengan kuasa supernatural. Dan sekarang, kita tiba di kebenaran yang paling fundamental dan menggembirakan. Dalam Wahyu 1 ayat 8, Tuhan berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Wahyu 22 ayat 13 mengulanginya. Dikatakan apa? "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Apa artinya ini bagimu secara praktis? Ini berarti Tuhan yang sama yang sudah merencanakan hidupmu dari sebelum dunia dijadikan adalah Tuhan yang sama yang akan menyelesaikan rencananya dalam hidupmu sampai akhir. Dia adalah Alfa, Dia yang memulai. Dia adalah Omega, Dia yang menyelesaikan. Tahun 2026 bukan misteri bagi Tuhan. Dia sudah ada di sana. Dia sudah melihat setiap hari di tahun 2026. Dia sudah menyiapkan jalan bagimu. Dia sudah mengatur setiap detail untuk kebaikanmu. Tidak ada yang terjadi di luar kendalinya. Ketika kamu memahami bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega, kamu mengerti, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidupmu pasti akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6 menegaskan ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekarang saudaraku, bagaimana kita menerapkan semua kebenaran ini secara praktis? Saya ingin memberikan 7 tindakan konkret yang bisa kamu lakukan. Pertama, mulailah setiap hari tahun 2026 dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Khususnya ayat-ayat yang sudah kita bahas hari ini. Tuliskan ayat-ayat ini di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari. Di cermin kamar mandi, di meja kerjamu, di wallpaper ponselmu. Intinya, jangan mulai hari kamu dengan membaca berita. Mulailah dengan membaca firman. Biarkan suara Tuhan lebih keras dari suara dunia. Kedua, bangun kebiasaan doa yang konsisten. Berkomunikasilah dengan Tuhan bukan hanya ketika kamu dalam masalah, tetapi setiap hari, setiap saat. Mazmur 121 ayat 1-2 mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Artinya apa? Artinya adalah jadikan Tuhan sebagai sumber pertama yang kamu datangi, bukan pilihan terakhir. Ketiga, bergabunglah dengan komunitas orang percaya yang sehat. Jangan mencoba menjalani hidup Kristen sendirian. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kamu membutuhkan saudara-saudara seiman yang bisa menguatkanmu, mendoakanmu, dan berjalan bersama. Keempat, perkatakan iman. Berhentilah mengeluh tentang raksasa persoalan kamu. Mulailah berbicara kepada raksasa itu tentang betapa besarnya Tuhan kamu. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya
sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kelima, beranilah mengambil langkah iman. Jika Tuhan sudah menaruh sesuatu di hatimu, entah itu memulai usaha, melayani di gereja, memulihkan hubungan, atau apapun itu, lakukanlah dengan iman. Ingat Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Keenam, bagikan pengharapan ini kepada orang lain. Jangan simpan sendiri kebenaran-kebenaran yang sudah kamu terima hari ini. Bagikan kepada keluargamu, teman-temanmu, rekan kerjamu. Jadilah pembawa pengharapan di tengah dunia yang penuh ketakutan ini. Ketujuh, tetapkan komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan diberikan kepada mereka yang hidup di bawah naungannya. Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kehidupan yang dekat dengan Tuhan, yang tidak berkompromi dengan dosa. Jadi sekarang saya menantangmu, saudaraku. Akankah kamu memilih untuk percaya kepada Tuhan di tahun 2026? Akankah kamu memilih untuk hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan? Jangan memasuki tahun 2026 dengan mentalitas korban, victim mentality. Masuklah dengan mentalitas pemenang. Anda memiliki otoritas dalam nama Yesus untuk menaklukkan setiap kecemasan. Saya mengajakmu sekarang juga, tutup matamu sejenak. Letakkan tanganmu di dadamu. Rasakan detak jantungmu. Tuhan yang membuat jantungmu berdetak adalah Tuhan yang akan menjagamu sepanjang tahun 2026. Katakan dalam hatimu, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Alfa dan Omega. Aku percaya Engkau menyertai aku. Aku percaya Engkau melindungi aku. Aku menyerahkan tahun 2026ku ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Saudaraku, jika kamu mendengar pesan ini dan kamu belum memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, hari ini adalah waktu yang tepat. Semua janji-janji indah ini tersedia bagimu jika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Katakan doa sederhana ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah anak Allah. Aku percaya Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit pada hari yang ketiga. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Datanglah ke dalam hidupku dan jadikan aku ciptaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku meminta, berdoa. Amin. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, izinkan saya menutup dengan kata-kata ini. Di tahun 2026, jadikan hadirat Tuhan sebagai alamat rumah kamu. Jangan hanya berkunjung, tapi tinggallah di sana. Jika hal tersebut kamu lakukan, tahun 2026 bukan tahun yang harus kamu takuti. Tahun 2026 adalah tahun di mana kamu akan menyaksikan kesetiaan Tuhan dengan cara-cara yang belum pernah kamu alami sebelumnya, yaitu kamu menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Tahun
tahun 2026 adalah tahun di mana imanmu akan bertumbuh, di mana karaktermu akan dibentuk, di mana tujuan hidupmu akan semakin jelas. Ingatlah selalu, kamu bukan sendirian. Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega, Raja segala raja, Dia menyertaimu. Dia menjagamu. Dia melindungimu. Dia memberimu kuasa. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kamu dari kasih Allah. Ketika badai datang, ingatlah Dia yang menenangkan badai. Ketika kegelapan menyelimuti, ingatlah Dia adalah terang dunia. Ketika kamu merasa lemah, ingatlah kekuatannya disempurnakan dalam kelemahanmu. Ketika kamu merasa takut, ingatlah Dia berkata, "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau." Berdirilah tegak, angkatlah kepalamu. Kamu adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kamu memiliki warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Kamu adalah lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kamu. Mari kita berkata-kata. Hai tahun 2026, kami datang dengan iman yang membara, dengan pengharapan yang hidup, dengan kasih yang berlimpah. Kami datang bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian. Kami datang bukan dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan. Karena kami tahu siapa yang kami percayai, dan kami yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada kami. Jika pesan ini membangkitkan iman kamu, tuliskan di kolom komentar, "Saya tidak takut, sebab Tuhan besertaku." Bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang cemas, agar harapan ini menyebar ke puluhan juta jiwa. Tuhan memberkati kamu, Tuhan menjaga kamu, Tuhan menerangi wajahnya atasmu, dan memberi kamu damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di tahun kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.